Semangat pagi, ketemu lagi dengan pelajaran kimia bersama Bu Ika. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang stoikiometri. Untuk mengingat materi sebelumnya, Bu Ika tampilkan slide tentang konsep mol. Konsep mol ini nanti menjadi dasar atau prasyarat untuk memahami materi perhitungan kimia dan reaksi pembatas. Mol itu adalah satuan di dalam kimia yang bisa kita rubah menjadi massa. Berarti dikalikan dengan AR atau MR, mol bisa dirubah ke jumlah partikel dengan bilangan Avogadro besarnya 6,02 dikali 10 pangkat 23, juga bisa dirubah ke volume STP dengan 22,4. Untuk menghitung MR, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Untuk mengulangi kembali, jadi kalau ada soal menghitung MR C2H5OH, maka dihitung jumlah masing-masing unsur dikalikan dengan AR-nya. AR itu di tabel periodik sudah disediakan, atau di soal pasti sudah ada. Contohnya, menghitung MrC2H5OH berarti dihitung jumlah C-nya. C-nya ada 5, maka 2 dikalikan ARC. Jumlah-nya ada 5 ditambah 1, 6, maka 6 kali 1. Jumlah O-nya ada 1, maka 1 dikalikan dengan ARO. Lalu AR masing-masing unsur dimasukkan. Kalau C12, H1, O16. Sehingga ketemunya 46. Contoh soal berikutnya adalah mencari rumus kimia, aplikasi dari mol tadi. Seorang siswa memanaskan kristal tembaga 2 sulfat CuSO4X H2O sebanyak 4,98 gram. Massa senyawa tersebut setelah airnya terlepas adalah 3,18 gram. Tentukan rumus air kristal tersebut. Massa CuSO4 setelah airnya terlepas adalah 3,18 gram. Lalu massa air yang terlepas bisa kita cari dari 4,98 dikurangi 3,18, ketemunya 1,8. Setelah itu kita cari mol masing-masing, mol CuSO4 dan mol air. Mol CuSO4 dicari dari massa dibagi dengan MR-nya. Ketemunya 0,02. Sedangkan mol air bisa dicari dari massanya 1,8 dibagi MR-nya 18, ketemunya 0,1. Perbandingan mol CuSO4 dan mol H2O berarti 0,02 dibanding 0,1. Kita jadikan perbandingan yang bulat dan sederhana, maka dibagi dengan 0,02. 0,02 dibagi 0,02 hasilnya 1. 0,1 dibagi 0,02 ketemunya 5. Jadi perbandingan jumlah CuSO4 dengan jumlah H2O adalah 1 dibanding 5. Rumus air kristalnya menjadi CuSO4.5H2O. Kita lanjutkan pembahasan inti kita pada hari ini, yaitu tentang perhitungan berdasarkan persamaan reaksi. Jadi, untuk perhitungan berdasarkan persamaan reaksi, itu intinya adalah koefisien itu sama dengan mol per reaksinya. Jadi, koefisien dalam suatu persamaan reaksi merupakan perbandingan antara mol per reaksi dengan mol hasil reaksi. Langsung ke contoh soalnya ya. Contoh soalnya adalah berapa mol oksigen yang diperlukan untuk membakar 1,8 mol C2H5OH menurut reaksi C2H5OH ditambah 3O2 menjadi 2CO2 dan 3H2O. Langkah pertama yang berhubungan dengan persamaan reaksi itu harus disetarakan. Artinya jumlah unsur-unsur yang ada di kiri anak panah harus sama dengan jumlah unsur-unsur yang ada di kanan anak panah. Lalu kita buat
perbandingan koefisiennya. Koefisien C2H5OH1, kemudian O2-nya 3, CO2-nya 2, dan H2O-nya 3. Di soal C2H5OH itu koefisiennya 1 dan sudah diketahui 1,8. Kalau 1, 1,8. Kalau 3, berarti tinggal dikalikan 3. 3 kali 1,8. Hasilnya 5,4. Kalau 2, berarti berapa? Ayo. Kalau 2, berarti tinggal dikalikan dengan 1,8. 2 dikali 1,8. Contoh yang lainnya, selain persamaan mol sama dengan koefisien, itu bisa dicari soal-soal itu yang ditanyakan tidak hanya mol, tetapi bisa massa, bisa volume. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Berapa gram Al2O3 yang terbentuk jika 12,5 gram O2 bereaksi sempurna dengan aluminium? Menurut reaksi, 4Al ditambah 3O2 menjadi Al2O3. Yang diketahui adalah 12,5 gram O2. Berarti kalau diketahui massa, kita harus mencari mol. Mol yang terlebih dahulu dari yang diketahui. Diingat ya, apapun yang diketahui harus dicari molnya terlebih dahulu. Maka mol O2 bisa kita cari massa dibagi dengan MR. Massanya 12,5 dibagi MrO2. 16 dikali 2, 32. Ketemunya 0,39. Lalu persamaan reaksinya kita setarakan terlebih dahulu. 4Al ditambah 3O2 menjadi 2Al2O3. Koefisien Al-nya 4, O2-nya 3, dan Al2O3-nya adalah 2. Yang ditanyakan berapa gram Al2O3? Berarti kita mencari mol Al2O3-nya terlebih dahulu. Kalau 3 itu 0,39. Berarti kita cari satunya dulu. Kalau sudah cari per 1, kita baru dikalikan dengan 2. Ketemunya 0,26. Atau kita dengan mudah bisa mencari yang ditanyakan 2 koefisiennya, maka 2 dibagi yang diketahui koefisiennya 3 dikali mol diketahui. Berarti 2 per 3 dikali 0,39. Ketemunya 0,26. Setelah diketahui molnya, kita cari massanya. Massa rumusnya adalah mol dikalikan dengan MR. Molnya 0,26, MR-nya 102. Maka ketemunya 26,52. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penentuan reaksi pembatas. Di dalam reaksi kimia, reaksi tidak selalu dicampurkan dalam perbandingan yang tepat, sehingga semua reaksi habis bereaksi. Seringnya, yang terjadi adalah di mana salah satu reaksi dalam keadaan berlebih, sehingga salah satu reaksi sudah habis bereaksi, sementara reaksi lain masih bersisa. Reaksi yang duluan habis bereaksi disebut dengan reaksi pembatas. Contoh soalnya, 1 mol Mg dan 4 mol HCl direaksikan menurut persamaan reaksi Mg ditambah 2 HCl menjadi MgCl2 plus H2. Manakah yang merupakan reaksi pembatas? Langkah pertama itu disetarakan dulu persamaan reaksinya. Mg ditambah 2 HCl menjadi MgCl2 plus H2. Kalau sudah setara, baru dicari perbandingan koefisiennya. Mg1, HCl-nya 2, MgCl2-nya 1, dan H2-nya 1. Mol mula-mula pada Mg itu 1, pada HCl 3.
Apabila 1 mol Mg habis bereaksi, maka membutuhkan 2 mol HCl. Sedangkan bila 4 mol HCl habis bereaksi, memerlukan 2 mol Mg. Berdasarkan data yang ada, maka Mg merupakan reaksi pembatas karena lebih dulu habis bereaksi. Atau secara gampangnya, kita bandingkan antara mol dengan koefisien. Mol mula-mula Mg 1, koefisiennya 1, berarti 1 banding 1. Lalu mol HCl-nya 4, koefisiennya 2. 4 dibanding 2 itu hasilnya 2. 1 dengan 2 berarti yang paling kecil adalah 1. Yang paling kecil berarti yang disebut dengan reaksi pembatas. Maka reaksi pembatasnya adalah Mg. Contoh berikutnya. 0,5 mol O2 bereaksi dengan 0,3 mol Al. Menurut persamaan reaksi, 4Al ditambah 3O2 menjadi 2Al2O3. Tentukan manakah yang merupakan reaksi pembatas. Menentukan reaksi pembatas, karena yang diketahui itu molnya, mol Al-nya 0,3, mol O2-nya 0,5, maka kita lihat dulu persamaan reaksinya, apakah sudah setara atau belum. Kalau sudah, kita lihat perbandingan molnya. Mol Al itu 4, mol O2-nya 3. Kita bandingkan mol per koefisiennya. 0,3 per 4 dengan 0,5 per 3, koefisien O2-nya 3, itu kecil yang Al, 0,3 dibagi 4. Maka Al-nya yang disebut dengan reaksi pembatas.